Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Pembuatan Naskah Dinas, yang mana beranggotakan Neni Adelia Kusumawati dan yang kedua yaitu Putri Wulandari. Nama saya Putri Wulandari, NIM 059 dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembuatan Naskah Dinas. Materi yang pertama yaitu pengertian naskah dinas. Naskah dinas sendiri memiliki arti semua informasi yang tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat sebagai alat komunikasi kedinasan. Di dalam naskah dinas sendiri terdapat beberapa arti, yaitu yang pertama, naskah dinas arahan dan tata naskah dinas. Naskah dinas arahan yaitu naskah yang memuat beberapa pokok yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam menjalankan tugas. Tata naskah dinas yaitu naskah dinas yang diselenggarakan dengan secara tertulis, meliputi pengaturan jenis, format, penyampaian, dan lain-lain. Materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yang mana yang pertama yaitu ketentuan penyusunan surat dinas, yang kedua yaitu pengelolaan naskah dinas. Yang pertama yaitu ketentuan penyusunan surat dinas, yang mana dalam penerapan tata surat dinas harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu cermat dan juga teliti. Mengapa demikian? Karena agar tidak terjadi suatu salah penafsiran. Dengan kita dalam membuat surat dinas, kita cermat dan juga teliti itu agar kita terhindar dari salah kata atau tipu. Dan yang kedua yaitu koordinasi antar pejabat, yang mana sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode yang paling cepat dan juga tepat. Contohnya dengan diskusi atau kunjungan pribadi. Yang nomor 3 yaitu sarana komunikasi resmi. Urusan kedinasan yang mana dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi. Yang nomor 4 yaitu kecepatan respon. Surat dinas yang dikirimkan antara unit harus segera mendapatkan respon dari unit yang dituju. Yang nomor 5 yaitu waktu penandatanganan surat, yang mana harus memperhatikan jadwal pengiriman yang sudah berlaku di masing-masing unit kerja. Yang keenam yaitu salinan. Salinan ini hanya diberikan kepada pejabat yang terkait secara substansi, fungsional, hierarki yang berkaitan dengan isi surat dinas tersebut. Fungsi salinan yaitu sebagai laporan, koordinasi, kerjasama, dan lain-lain. Salinan surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan. Yang pertama yaitu salinan tembusan, yang mana salinan tembusan itu adalah salinan surat yang disampaikan kepada pejabat secara fungsional terkait. Yang kedua yaitu salinan laporan. Salinan surat yang dibuat digunakan dan diberikan kepada yang berwenang. Yang ketiga yaitu surat untuk arsip, yang mana salinan surat dibuat dan digunakan untuk kepentingan pemberkasan. Yang nomor 7 yaitu tingkat keamanan, yang mana ada 4 keamanan surat, sifat surat itu, yaitu yang pertama yaitu sangat rahasia, yang mana biasa disingkat dengan SR. Rahasia biasa disingkat dengan R. Konfidensial biasa disingkat dengan K. Biasa disingkat dengan B. Nomor 8 yaitu kecepatan pengiriman, yaitu amat segera atau kilat, yang mana pengiriman harus dikirim 24 jam. Yang kedua yaitu segera. Pengiriman surat harus segera dikirim dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu biasa.
Biasa itu surat dikirimkan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal. Yang kedua atau poin C yaitu pengelolaan naskah dinas. Untuk menulis surat yang baik, maka pengonsep harus mengetahui permasalahan yang ditulis, seperti bahasa surat, kertas, dan bentuk surat. Selain itu juga diperlukan pula suatu perhatian dalam kegiatan korespondasi yang dimulai dari penyusunan surat hingga surat siap didistribusikan. Di sini saya mengutip pendapat Muhyiddin dan Winata dalam pengelolaan naskah dinas, yang mana meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu penyusunan naskah dinas. Inisiatif konsep surat pada umumnya berasal dari pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsi dan tugasnya, seperti disposisi, nota dinas atau memo, perintah atasan, dan informasi dari pejabat akibat pelaksanaan jabatannya. Yang kedua yaitu pengklasifikasian informasi. Pengklasifikasian informasi ini memiliki 3 tingkat, yaitu yang pertama yaitu tingkat keaslian, yang kedua yaitu bobot informasi, yang ketiga yaitu tingkat penyampaian. Kegiatan pengelolaan naskah dinas yang ketiga yaitu proses pengetikan, yang mana dalam proses pengetikan naskah dinas ini bisa dilakukan secara manual ataupun elektronik. Untuk naskah yang bersifat rahasia sebaiknya diketik manual, yang mana penanganannya harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penanganan naskah dinas yang rahasia. Yang pertama yaitu unit yang menangani surat rahasia sebaiknya dilakukan unit kerja tersendiri atau ditunjuk. Yang kedua yaitu pertanggal surat disimpan di unit kerja khusus. Yang ketiga yaitu mencantumkan kode rahasia pada bagian kepala surat atau biasa disebut dengan kop. Kegiatan pengelolaan naskah dinas yang keempat yaitu penggandaan surat atau memperbanyak surat. Bisa dilakukan secara dengan fotokopi, stensil, atau menggunakan alat cetak lainnya. Yang kelima yaitu pendistribusian. Dalam pendistribusian perlu memperhatikan asas pengurusan surat yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut. Apakah sentralisasi, desentralisasi, atau gabungan. Kegiatan pendistribusian surat, khususnya naskah dinas konvensional, internal atau eksternal, orang harus dicatat pada sarana pencatatan atau sarana pencatatan sesuai kebijakan yang ada pada organisasi tersebut. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu susunan naskah dinas. Di dalam susunan naskah dinas terdapat 9 pendukung lainnya yaitu untuk bisa menyusun susunan naskah dinas. Yang pertama yaitu kepala surat. Di dalam kepala surat terdapat 2 bagian lagi, yaitu yang pertama kepala surat jabatan untuk menunjukkan jabatan tertentu. Yang kedua, kepala surat nama instansi untuk menunjukkan nama-nama dan alamat sekjen, BK, dan DPR RI. Yang kedua, tanggal surat meliputi tanggal surat ditulis dengan lengkap dengan huruf Arab dan ditulis menggunakan 4 digit menggunakan huruf Arab. Yang ketiga, hal surat. Hal surat di sini berisi tentang hal pokok yang ada di surat dinas. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat di sini ditulis untuk mengantarkan surat dinas tersebut kepada siapa yang dituju. Yang kelima, pengguna untuk perhatian. Maksudnya di sini untuk mempercepat penyelesaian. Yang keenam, paragraf surat untuk mempermudah pemahaman penerima. Yang ketujuh, penggunaan spasi. Penggunaan spasi di sini agar bertujuan surat naskah yang dibuat terlihat rapi dan jelas. Yang kedelapan, garis kewenangan, penandatanganan dan lampiran. Yang kesembilan, warna tinta. Warna tinta di sini yang dimaksud yaitu untuk warna hitam penulisan surat dinas dan untuk penandatanganan menggunakan tinta warna hitam atau
biru tua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.